kamu aku lempar ya dari lantai 5 ini. Ternyata sumber uangnya adalah dari si cewek selingkuhannya ini. Karena perempuan bukan untuk diinjek-injek sih. Marriage life. Ketika kita memutuskan untuk menikah, pastinya kita berharap kita akan bahagia. Namun pada kenyataannya, di dalam pernikahan itu pasti ada aja hambatan-hambatan. Ada KDRT, perselingkuhan, dan lain-lain. Sudah hadir Vanessa Ines yang akan berbicara tentang pernikahan, nikah muda, dan KDRT. Ya? Apa kabar? Baik. Panggilannya Ines, Vanessa? Ines. Ines aja. Iya. Jadi kamu menikahnya usia 20 tahun? Aku nikah itu 20 tahun dan memang mau nikah muda pada saat itu. Kenapa kamu memutuskan untuk menikah muda? Aku sih nggak mau waktu itu. Terus terang aja nggak mau. Karena waktu itu lagi ingin karir dulu. Kalau kamu kenapa? Oh, kalau aku karena awalnya kan dia bilangnya tuh boleh sambil berkarir kan. Oh, pasangan kamu, mantan kamu. Sorry, udah cerai atau belum sih? Oh, udah. Udah cerai, oke. Udah. Jadi pasangan kamu membolehkan kamu untuk berkarir ketika sudah menikah, bilangnya. Iya. Lalu kenyataannya? Gitu. Kenyataannya awalnya memang iya gitu kan. Tapi kok lama-kelamaan kalau misalnya ada tawaran aku tanyain, ini boleh nggak diambil gitu kan. Aku pengen deh. Kayak yang diem, mukanya kayak nggak enak gitu. Kan kadang-kadang kita kan wanita tuh bisa ngelihat gitu kan, oh ini nggak suka nih gitu. Oh ya udah berarti nggak usah diambil. Gitu. Tapi kok lama-kelamaan makin sering kayak gitu. Makin sering larangan-larangan? Iya. Oke, gitu. Seperti apa? Omongan atau dari perlakuan aja? Dari perlakuan aja kayak yang tadi aku bilang dia diem terus mukanya kayak yang nggak senang enak gitu ya. Iya. Terus udah gitu pernikahannya itu berapa lama? Jadi tuh aku married itu 2017 Maret, divorce-nya itu April 2019. 12 Maret apa tuh? Tahun berapa? Tahun 2017 itu. Jadi Maret. 2 tahun aja? Hampir 2 tahun. Gue pikir gue yang paling cepet cerai. Oke, Vanessa, terus selama kamu menikah, bener nggak sih kamu mergokin dia selingkuh? Betul banget. Itu ketika kamu mau nganterin anak kamu untuk ketemu sama dia? Betul banget. Dan ibu kamu ikut juga? Ibuku ikut, terus pengasuh anakku ikut, kita berempat waktu itu. Jadi kamu mau nganterin, kenapa nganterin anak? Kan masih menikah waktu itu? Iya, terus? masih menikah. Cuma tuh ini tuh aneh ya polanya ya. Aku juga kayaknya waktu itu dibodoh-bodohi sih. Dibodoh-bodohi gimana maksudnya? Jadi maksudnya gini, dia ngomong, oh ada project nih, ada project. Aku selama nggak tahu berapa bulan, mungkin agak lama kali ya dia bilang. Cuma aku pulang ke rumah itu 10 hari sekali ya. Padahal cuma di Kranggan doang. Hah? Sama-sama di Jakarta. Oh, kamunya sendiri di mana? Akunya sendiri di rumah mama waktu itu di Bekasi. Cuma kan Oke. Kranggan sama Bekasi Deket. paling cuma setengah jam lah gitu Oh, kan. jadi dia alasannya bilangnya mau ada kerjaan di luar kota. Di Kranggan itu. Iya, tapi bilangnya keluar kota. Enggak, bilangnya di Kranggan itu, Kranggan, cuma kayaknya aku mesti ngawasin setiap hari deh. Makanya aku pulangnya 10 hari sekali ya. Lalu kamu gimana singkatnya ketika kamu nganterin anak kamu untuk ketemu sama bapaknya, lalu apa yang terjadi? Ya, aku melihat ya pokoknya gini aja di kalau misalnya di dalam satu kamar. Beda kalau base camp syuting kan ya. Kalau base camp syuting kan kita emang rame-rame. Pas lagi ada berduaan ya emang lagi kerja aja gitu kan, lagi nunggu. Tapi kalau ini kan tempat pribadi. Jadi bawahnya itu kayak ya dapur lah gitu kan. Bawah itu full dapur, atas itu tempat istirahat, ada kamar. Terus dia nih kan suami orang ya, suami aku kan pada saat waktu itu. Kok berduaan sama bini orang juga nih, gitu. Itu pemain juga atau gimana sih? Enggak, beda. cuman lagi di rumah aja berduaan mereka. Iya, lagi kayak si cewek itu tuh punya kayak usaha gitulah. Oh, jadi si mantan kamu kerjanya sama cewek ini Iya, gitu. betul. Oh, nah, mungkin gara-gara itu kali nggak? Alasannya apa? Kok bisa ada di dalam satu ruangan? Iya, karena kan maksudnya kayak yang ya nggak etis aja sih ya di dalam satu kamar itu, apalagi kan itu tempat pribadi bukan kayak base camp syuting gitu kan. Terus apa tuh namanya? Jadi nggak cuma sekali aja, tapi malamnya aku juga sama mergokin ya. Untungnya nggak lagi ngapa-ngapain gitu kan. Tapi kenapa kamu bilang untung?
Hah? Kalau misalnya ngapa-ngapain lebih seru lagi sih. Bakal ku arak mereka. Ku arak satu komplek, biarin. Iya. Soalnya ya everything happens for reason ya kadang-kadang. Tapi ketika kamu menemukan suami kamu lagi sama perempuan lain, perasaan kamu gimana? Itu pasti tercabik-cabik atau gimana perasaan kamu? Iya, kalau aku sih jujur aja, aku tuh selalu mikirnya, aku nih kan pokoknya selama pernikahan aku nggak pernah macam-macam. Aku selalu ya into him gitu kan. Kamu nggak pernah selingkuh? Enggak selama gitu. Relationship dalam pernikahan itu nggak pernah? Nggak pernah sama sekali into him. Tapi kalau misalnya dia yang nyanatin aku, lo berarti lu yang nggak worth it buat gue gitu. Ya udah mendingan bye out gitu. Tapi pada saat itu orang tua ya namanya orang tua kan ya udah coba lagi demi anak gitu. Pastilah ya nyuruh coba balikan dulu. Betul. Jadi aku kayak ya udah aku coba lagi deh gitu. Siapa tahu lebih baik nih. Akhirnya kita pindah lah bertiga ke apartemen. Di apartemen kok makin jadi. Makin selingkuh? Makin jadi. Padahal di apartemen doang. Itu ngapain aja dia sih? Nyembunyiin handphone, satu nyembunyiin handphone, kedua ada chatting-chattingan, terus teleponan tengah malam, itu aja udah aneh banget kan. Terus kayak cari-cari alasan buat keluar yang menurut aku kayak lu nyari beras sejam aja udah balik lagi gitu. Tapi kok ini sampai malam ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya ketika kamu menikah sama dia, ada masalah-masalah nggak sih sebenarnya? Ada masalah-masalah gimana ya? Mungkin ya pasti dalam rumah tangga kan pasti apa ya namanya, pasti ada problem lah gitu. Cuman parah nggak masalahnya? Ya kalau menurut aku sih karena dia bisa begitu, kayaknya aku kurang kaya sih. Kamu kurang kaya? Kurang kaya. Maksudnya gimana kamu kurang kaya? Coba ceritakan. Gimana itu? Jadi kan setiap orang yang berpisah tuh kan pasti dua-duanya ada salah dong, ya kan? Ada sebab, ada akibat. Ya menurut aku dia selingkuh ya gara-gara aku punya salah. Salahku adalah kurang kaya gitu. Makanya dia bisa selingkuh. Tunggu dulu, kamu kurang kaya. Tapi kan kalau di couple itu kan harus berjalan bersamaan ya. Maksudnya ada tulang punggung, ada tulang rusuk. Bener ya? Nah, tulang punggung itu kan biasanya suami katanya ya, yang laki. Nah, kita sebagai istri kan mengimbangi ya. Nah, apa namanya, kita bersama-sama berjuang bersama gitu kan. Nah, tapi yang terjadi di relationship kamu itu seperti apa sih sebenarnya? Dia selingkuh sama siapa? Ya kalau misalnya kita nih suami istri sama-sama kerja gitu kan, tetap yang menjadi pusatnya adalah suami. Nah kalau misalnya istrinya kerja, dia hanya membantu gitu kan. Nah kalau ini tuh enggak jadinya apa ya, kayak yang ya dia selingkuhnya sama yang lebih di atas dia. Itu. Usianya lebih di atas dia, terus uangnya, materinya segala macam. Materinya jauh gitu. Maksudnya gimana sih, dia selingkuh sama orang sesama kerjaan atau gimana? Di atasannya atasannya. Bisa disebut atasannya lah gitu. Dan ini udah confirm kalau dia pacaran sama atasannya? Ya kalau dia sih maling mana ada yang mau ngaku kan, penjara penuh dong. Oh gitu, tapi sorry, kalau urusan financial itu pasti sensitif ya untuk dibicarakan. Selama kalian menikah, itu imbang atau bagaimana untuk dalam hal financial? Menurut aku enggak sih. Tapi dia selalu support kamu? Ya support, cuma ternyata sumber uangnya adalah dari si cewek selingkuhannya ini, gitu. Serius? Ya dia ngomongnya sih, iya aku kan kerja sama dia, gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat tasnya ada obat kuat kan agak aneh ya. Oh my god! Obat kuat, merek apa? Loh kok jadi merek apa? Coba jangan ada yang tersinggung ya. Maaf ya laki-laki. Kamu serius ada obat kuat di tasnya? Di tasnya ada obat kuat. Oh my god, kok gue jadi mikir sih itu? Dari 2 udah diminum 1. Hah? Terus aku tanya, dipakai kemana? ini udah diminum nih, kok tinggal 1? Iya udah diminum. Hah? Terus siapa yang beli? Kamu? Oh, enggak, si itu. Hah?
Oh dia ngaku? Ngaku. Oh memang mantan kamu itu ngaku kalau dia pacaran sama atasannya gitu ya? Iya, tapi dia secara nggak yang belak-belakan gitu, oh iya aku selingkuh, ini gara-gara kamu gini. Enggak kayak gitu. Tapi kayak yang kalau ditanyain, iya dia yang beli. Terus kamu minum, iya aku minum. Kan jadi agak rancu kan ya, gara-gara dia nggak belak-belakan ngomong gitu. Ya, tapi pernah kamu coba untuk ngomong belak-belakan gitu sama dia? Iya. Dianya nggak mau? Nggak mau. Bahkan udah ada chatting dia sama si, ya itu juga bini orang sih sebenarnya. Oh, si selingkuhannya itu punya suami juga? Punya suami juga. Punya anak? Punya anak, bahkan udah mau punya cucu. Kamu kenal? Nggak kenal sih. Oke, tapi pernah dikenalin? Pernah ketemu ya gara-gara itu mergokin. Oh, pas saat itu juga pas gitu ya? Pas saat itu. Oke, nah kalau misalnya kamu cerita tadi bahwa ketika awal-awal menikah kan dia sebenarnya nggak ngelarang kamu ya untuk berkarir, tapi kesini kok beda gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau menurut kamu batasan-batasan dalam hubungan itu seperti apa sih gitu? Ya menurut aku batasan-batasannya adalah ketika kita sudah berkomitmen setelah nikah, kita mau kayak gimana? Pastinya gitu dong, ya kan? Disitulah harus benar-benar orang yang benar-benar bisa megang omongan. Kalau misalnya dia bilang kita masih boleh kerja, aku masih boleh kerja ya, iya boleh. Bukan pada saat sebelum nikah, tapi setelah nikah berubah, nggak kayak gitu konsepnya. Kamu kan? merasa dia berubah setelah menikah? Perubahannya sangat besar atau gimana? Ya dia nunjukin dikit-dikit sih. Contohnya? Contohnya? Gitu. Kalau misalnya, ya nih aku ada tawaran FTV 3 hari gitu. Oh dia pemain juga ya? Pemain sinetron maksudnya? Bukan pemain? Iya pemain. Dia apa? Aktor? Ya lebih ke kolosal sih dia. Ah itu dia, makanya tuh kok kayaknya familiar ya gitu. Oke lanjut. Lanjut. Terus. Nih gitu. Terus kalau misalnya kalau emang bilang nggak boleh ya dari awal bilang nggak boleh gitu kan. Jadi kita bisa tahu nanti pola pada saat kita nikah ini. Kalau misalnya aku nggak kerja lagi mau kayak gimana gitu hidupnya. Ya kan sebenarnya perempuan nggak apa-apa kerja. Nggak masalah. Asal bisa membagi waktu sama suami, keluarga anak-anak. Ya. Iya. Jangan kerjaan terus keluarga dilupain. Nggak kayak gitu juga. Maksudnya aku juga sadar gitu. Aku punya batasan-batasan juga kok setelah menikah. Nah, supaya fair kita dari dua sisi pihak gitu, kan kamu tadi menceritakan kalau dia memang udah selingkuh dengan atasannya. Yeah. Nah, kalau kamunya sendiri, sebenarnya kamu melarang-larang dia nggak? Kalau aku karena aku nggak begitu, bebasin banget enggak. Yang penting terkontrol aja sih. Kayak ngecek-ngecek itu nggak, handphone segala macam gitu nggak? Kalau aku terus terang dengan pacarku yang baru ini aku nggak peduli gitu, terserah. Lo punya temen cewek siapapun asal lo memang masih sesuai dengan ini, nggak apa-apa. Nah kalau kamu gimana? Kalau aku awalnya ya sama, aku juga nggak pernah meriksa segala macem. Pokoknya ya karena aku merasa aku nggak begitu. Jadi aku menganggap pasanganku juga tidak akan melakukan hal yang macam-macam. Tapi kan beda. Percaya ternyata, gitu ya. Percaya. Tapi kan ternyata beda gitu. Ternyata beda. Jadi ya di akhir-akhir hubungan itu jadi suka ngelihat handphonenya. Oh. Mau nggak mau kan karena udah mergokin. Ya? Nah itu. Jadi kayak parno ini akan terjadi lagi nggak ya atau gimana gitu ya? Ini bener nggak sih dia udah nggak udah nggak kontak-kontakan lagi. Gitu kan. Tapi ternyata saya punya trik untuk mengetahui kalau dia masih kontekan. Caranya gimana? Caranya nah, ini kan untuk yang berbagi ilmu, sesama perempuan berbagi ilmu. Terus? Ya, caranya itu adalah kan di handphone kita itu kan ada kontak yang diblokir, ya kan? Mau itu WhatsApp, mau itu telepon biasa. Nah, aku tuh hafal nomor si cewek ini. Aku hafalin dong, ya kan? Hafalin belakangnya apa, depannya apa. Aku taruh paling bawah. Aku masukin kontak ngasal di bawah nomor itu. Dua kontak ngasal nih ya kan. Kalau emang besok ini nggak berubah urutannya, berarti
emang bener di blok. Tapi ternyata urutannya berubah, paling bawah. Berarti kan di unblock, terus di blok lagi. Unblock, itu lagi. Emang you think saya tidak tahu? Nah, hello. Perempuan punya 1000 cara. Oh, apalagi istri instingnya. Itu instingnya kuat banget. Mereka ada di Sudirman, kita dari Cibubur bisa nyium ya ininya. Hati-hati. Hati-hati laki-laki. Aduh. Oke, kalau kita berbicara tentang anak, Ya, gimana? Anaknya usia berapa sekarang? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kamu ketika bercerai berarti dia usia? Setahun. Kecil banget ya. Gimana sekarang dia? Kamu mengasuh sendiri atau mantan kamu masih suka ketemu sama dia? Yang ikut andil adalah aku dan keluarga aku sih. Ibu kamu? Ya, terutama mamaku. Jadi karena ada suatu kejadian yang apa ya, yang menurut aku tuh aku nggak akan pernah ngizinin untuk ketemu. Apa tuh kejadiannya? Jadi ini tuh gara-gara aku cocok logi gitu kan, timing, terus lokasi, terus cerita dari pengasuh anakku. Karena kebetulan waktu itu kami lagi apa itu namanya, lagi kabur ke ada suatu apartemen lah. Kamu sama keluargaku waktu itu nyembunyiin dulu lah sampai ada putusan divorce gitu. Sorry, kalau misalnya kamu memakai kata kabur atau sembunyi, itu bukannya nggak boleh ya, karena kan secara biologis dia masih tetap ayahnya anak kamu gitu. Mungkin kamu ini dulu ya, menenangkan diri gitu ya? Iya, menenangkan diri atau ya karena menurut aku juga nggak apa ya, nggak pantas aja sih, karena waktu itu kan terjadi KDRT kan setelah selingkuh. Kamu sempat dipukul? Ya, dari lempar spons, terus dipecut pakai sapu lidi kan bisa jadi yang parah kalau dibiarin. Itu. Oh, berarti KDRT fisik ya? Fisik, verbal juga. Bahkan ada ancaman yang dia bilang jangan sampai kamu aku lempar ya dari lantai 5 ini. Karena di apartemen. Ya. Terus rasanya gimana pada saat itu? Kamu digituin? Kamu nggak lapor? Kayak ke Komnas Perempuan atau P2 TP2A, itu kan banyak lembaga-lembaga perempuan, perlindungan perempuan. Cuma pada saat itu adalah pertaruhannya anakku. Jadi dia bilang setelah kejadian KDRT itu, dia bilang, kamu kalau misalnya mau keluar dari apartemen ini silahkan, tapi jangan bawa si Dedek. Ngomongin anakku, jangan bawa Dedek. Ya gimana dong, kan aku harus bawa anakku. Iya dong, apalagi kan kalau anak di bawah umur, di bawah 12 tahun kan ikut ibu. Itu dia. Nah sekarang kamu udah punya pasangan baru? Alhamdulillah sudah. Gimana kalau ya sama yang sekarang, namanya siapa, boleh disebut? Jangan dong. Oh jangan, oke. Tapi pengusaha, nah loh. Oh, yang jelas bukan dari kalangan artis sih. Oke, kamu happy sama dia? Alhamdulillah, alhamdulillah selama ya ada kali 6 bulanan ini ya ada. Deketnya udah 6 bulan, udah kamu kenalin ke anak kamu? Ya udah, tapi aku sekarang kan nama anakku juga ganti kan sekarang, Zio. Oh, kenapa? Iya, pokoknya ada alasan. Ada yang detail, oke. Terus ganti. Terus si Zio ini juga happy banget sih kalau misalnya, kan sekarang orangnya lagi nggak di Indonesia ya kan, lagi nggak di Indonesia, tapi dia orang Indonesia. Kalau misalnya video callan tuh selalu selalu kayak nyariin. Di mana dia sekarang? Ada deh. Jangan-jangan. Tapi kan yang kali ini partnernya kamu, boyfriendnya kamu ini memang nggak diumbar di mana-mana gitu ya? Iya, enggak sama sekali. Bunganya doang aku posting. Bunganya yang dikasih gitu? Di feed Instagram. Oh, dia tipenya seperti apa sih? Romantis atau apa? Bisa nepatin apa yang udah dia ucapin sih, nepatin janji. Oh, jadi antara ucapan sama kelakuan tuh sama ya? Sama, selama ini ya, nggak ada yang meleset. Gitu. Oke, nah kalau sekarang kan kamu udah happy dengan pasangan baru, mudah-mudahan ini semua juga berjalan lancar sesuai harapan. Kamu tuh apa ya, punya ini nggak sih tips-tips kalau misalnya, kalau aku nih ya contohnya, setelah gagal yang dulu,
itu punya filter-filter nih yang untuk cowok-cowok berikutnya yang mau coba masuk gitu. Nah, kamu punya nggak kayak gitu? Aku punya. Jelas pasti kan aku gagal juga kan kemarin. Jadi aku punya filter-filter sendiri kayak ya aku nggak suka cowok kasar pastinya. Itu kan sebenarnya ya kalau mau mancing tuh bisa. Gitu. Gimana cara dia marah, gimana cara dia menyelesaikan masalah. Dari situ tuh udah ketahuan. Terus juga pastinya nggak suka yang ramah hahaha gitu. Maksudnya ke cewek? Ke cewek. Ya kalau misalnya ramah dan genit juga beda sih ya. Ya beda, tapi itu sangat beda. Kebanyakan ya gitu, maksudnya terlalu ramah juga nggak bagus. Takutnya kan cewek yang maksudnya ditegur pegang-pegang gitu atau gimana? Ramahnya sebatas apa nih kira-kira? Sebatas ya bukan yang ngobrol di pojokan berdua gitu. Atau yang di kamar gitu ya? Berdua. Iya, itu apalagi. Oke, terus apalagi? Ya. Terus yang paling penting tuh sayang sama anakku, sayang sama aku, sayang sama keluarga aku, bisa nerima semuanya. Misalnya ada orangnya gitu di sini, si perempuan itu, ada nggak yang kamu ingin ucapin ke dia atau kamu bilang ke dia? I don't care, ambil aja. I don't care, ambil aja. My ex gitu ya, there must be a reason why exes gitu ya. Ya Oke, nah kalau kita ngomongin relationship, menurut kamu sendiri dalam memaintain sebuah hubungan, itu yang paling penting apa sih? Karena kan apalagi masih muda loh kamu ini. Betul. Nah, itu apa? Ada ininya nggak? Tips-tips atau kiat-kiat? Komunikasi dan keterbukaan. Soalnya aku pernah punya mantan setelah divorce ini ya, aku pernah punya mantan, dia maunya aku ngobrol terbuka, tapi dia sendiri nggak terbuka sama aku bingung gitu kan, cara nyambungin ngerelate-nya kayak gimana ini obrolan, dia sendiri nggak mau terbuka, tapi dia pengennya discuss gitu sama aku bingung gitu, tapi pengennya tuh sama-sama, kita tuh sama-sama berkomunikasi yang baik, terbuka, dengan terbuka kan ya apapun itu terserah ngomong aja gitu loh. Jadi dan kamu kayaknya tipe orang yang seneng ini ya, deep talk ya? Iya. Iya kan? Maksudnya artinya ngomongin apa ya, soal hubungannya itu sendiri gitu, supaya tetap kekang gitu, tetap apa sih namanya, kuat gitu, bener nggak sih? Iya. Penting nggak menurut kamu? Penting banget, itu penting banget, karena kan kita adalah dua orang yang berbeda, jadi masing-masing dari kita punya pandangan masing-masing, pendapat masing-masing. Nah itulah yang mesti kita tahu satu sama lain, biar kita tahu nih pasangan maunya kayak gimana, apakah kalau misalnya kurang cocok, oh berarti nih ada solusi lain gitu. Nah kalau misalnya anak kamu, kan anak kamu kan masih kecil banget ya, pasti dia ada trauma. Kamu bagaimana menghadapinya supaya dia bisa pelan-pelan lepas dari trauma itu? Ya aku bersyukur aja, alhamdulillah waktu itu pas yang ada KDRT itu kan 10 bulan dia kan. Dia usia 10 bulan, dia belum paham. Cuma kan aku mikir, wah ini kalau dimaklumin terus, dialemin terus, kayaknya nggak mungkin deh, nggak bagus buat si anak ini karena terjadinya depan dia. Gitu, ngomong kencang, ngomong kasar, ancaman segala macam. Jadi ya memang aku mengeluarkan dia dari zona bahaya itu. Insting ibu tuh pasti. Iya. Untuk ngeluarin supaya anak nggak ikut terlibat. Maksudnya antara si couple-nya mau ribut terserah ya, tapi jangan di depan anak, benar ya? Kalau kamu karena aku melihat banyak kasus tuh apa ya, yang teman-teman aku juga ada beberapa yang gitu, yang dia cerita, iya orang tua gue tuh lempar vas lah apa depan gue sampai gue berdarah, ikut kena gitu kan. Ya kalau fisik kita bisa diobatin, tapi kalau luka batin, mental susah, nggak kelihatan, susah tapi. Tapi belum sampai bawa ke terapi gitu belum ya? Oh enggak. Oke. Kalau anakmu mau ketemu bapaknya boleh? Jangan dulu deh. Dengan pertimbangan? Dengan pertimbangan setelah dia dewasa nanti aja. Ketika dia sudah bisa nalar, logikanya udah masuk lah untuk mengetahui hal-hal yang berat. Nah, kamu kan menikah muda.
Ada perempuan yang memang memilih untuk menikah muda, ada yang enggak. Kalau kamu sendiri bisa bersuara untuk teman-teman yang ingin menikah muda supaya tidak terjadi hal seperti yang kamu alami, itu ada ininya nggak, pesannya nggak? Ya pesan aku sih kita harus peka, jangan terlalu bucin. Budak cinta? Budak cinta itu kadang-kadang ada kamu bagus. gitu? Dulu aku begitu. Cinta banget gitu ya? Iya, jadi semua hal dimaklumin. Kayak nanti juga berubah. Dan tugas kita kan bukan merubah, ya kan. Jadi aku selalu mikirnya boleh nikah muda nggak masalah gitu kan. Aku yang nikah muda tapi walaupun gagal, aku tetap ya nggak masalah, itu pilihan kalian. Dengan catatan kalian harus benar-benar kenal pasangan. Jangan buru-buru. Pacarannya dulu berapa lama? Setahun. Dan itu masih kurang cukup kan untuk mengenal seseorang? Sebenarnya sih bukan dari waktunya sih kalau menurut aku, tapi kualitasnya. Kualitas hubungan ini bagaimana? Apakah setiap hari cuma nanyain lagi apa, udah makan? SMP banget ya. Kok heboh sendiri? Itu remaja banget nggak sih? Ada yang kayak gitu, Ada. gitu kan. Berapa bulan nanyainnya cuma apa namanya, lagi apa, udah makan, udah tidur, gitu kan. Tapi adalah kita discuss gitu loh, discuss tentang apa yang terjadi, terus hari ini ada cerita apa aja, siapa tahu kan sharing moment. Nah itu dia yang paling penting. Kalau untuk cowok-cowok yang apa ya istilahnya player lah gitu, zaman sekarang apa sih istilahnya? Ya player sih. Player masih ya? Dari Masih zaman sih. dulu sampai sekarang masih sama ya? Ada ini nggak kamu? Unek-unek misalnya gitu. Masih banyak loh di sana yang player-player. Ya apa ya? Jangan merasa kalian bisa milikin semua cewek sih, enggak. Tapi ya cewek itu kan juga apa ya? Cewek itu kan juga manusia dan nantinya kelak kalau kamu nikah nih laki-laki kan pasangannya perempuan gitu kan. Jadi ya hargain lah gitu. Hargain perempuan. Karena perempuan bukan untuk diinjek-injek sih. Menurut kamu penting nggak sih laki-laki dan perempuan itu berjalan setara? Berjalan setara dalam hal apa dulu nih gitu. Tapi dalam memaintain relationship, rumah tangga, hubungan sama anak, itu penting nggak begitu? penting sih. Jadi kalau menurut aku kayak di dalam sebuah pernikahan atau hubungan, apalagi kalau udah punya anak ya gitu, harus berjalan bersama. Jadi si suaminya mungkin kalau misalnya lagi ada masalah A, nah si suami punya solusi B, terus si istri punya pemikiran C, kayaknya ini lebih tepat deh. Kenapa enggak untuk dengerin istrinya kalau memang itu lebih tepat. Untuk perempuan juga kalau misalnya pendapat suaminya lebih oke, kenapa enggak untuk diterima, dicoba. Itu aja sih. Iya, jadi kamu pengen sebenarnya ininya ya setara gitu, peluangnya sama, terus udah gitu tanggung jawabnya sama gitu ya. Betul. Oke, terus supaya tidak terjadi lagi perselingkuhan di next relationship, apa langkah yang kamu lakukan dengan partner kamu sekarang? Belak-belakan. Belak-belakan. Tentang semua hal? Tentang semua hal, apapun itu. Jadi masalah finansial pun juga mesti dibicarakan. Oke. Gitu. Jadi kamu udah putus hubungan sama sekali ya sama mantan? Udah nggak ada kontak-kontakan lagi. Dan nggak mau juga? Nggak mau, males. Kenapa? Ya nggak ada faedahnya. Faedah. Oke, boleh. Tapi kalau ketemu di jalan nanti gimana? Ya pura-pura nggak kenal aja. Siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Kayak gitu? Iya. Kamu masih ada rasa benci nggak? Jujur aku udah maafin. Udah terserah lu mau hidup kayak gimana juga terserah, aku nggak akan ngurusin. Sekarang aku udah happy sama hidupku, aku udah happy nih, anakku juga perkembangannya bagus banget, pertumbuhannya juga oke, gitu kan. Jadi ya dengan satu catatan, jangan ganggu saya. Kalau ganggu-ganggu saya punya kartu as kamu. Jadi ada beberapa memang aku nggak pernah ucapkan dimanapun, ada beberapa kartu as dia yang
nggak akan dia berani untuk ganggu aku. Tapi kalau sampai dia berani ganggu, aku punya kartu asnya. Jangan bangunin macan tidur. Itu dia, saya nggak pernah ngurusin. Bodoh amat. Nggak pengen nimpuk gitu? Nggak sih. Udah kayak aku udah, menurut aku jauh lebih bahagia daripada dia. Itu aja sih. Jadi pikiran positifku. Tapi kamu sendiri udah memaafkan diri kamu sendiri? Pertanyaan itu masih terucap awal tahun ini. Oke. Masih terucap. Artinya kamu masih ada apa? Rasa-rasa kalau sekarang udah plong sih ya. Jujur udah plong. Oh, tapi awal tahun 2021 masih bertanya gitu. Salah gue di mana sih? Kok sampai-sampai bilang kok Tuhan ngasih hidup begini banget ya gitu. Tapi semakin kesini aku semakin mikir, melihat pengalaman orang, terus ternyata orang juga ada yang curhat jauh lebih parah daripada aku gitu kan. Jadi aku mikir kayak ya segini aja ada yang lebih parah loh dari aku dan mereka bisa ngadepinnya, kenapa aku enggak? Iya. Kamu sabar banget sih, kalau dulu aku pengen gue diapain tuh. Jadi Vinessa, kita itu ingin fotoin kamu. Nanti kamu dari hasil cetakan yang ada di Polaroid ini kamu tulis dulu harapan-harapan kamu. Nanti kita akan tempel di situ. Kok gemes? Iya kan? Gemes deh. Siap? Yap. Oke, ready? 1, 2. Oke. Kita cetak dulu. Spidolnya mana? Ayo. Oke, ini udah jadi. Anak kamu nggak ikut nih sekarang? Enggak. Di sekolah gimana dia? Oh, belum sih, kemarin baru TPA gitu. Oke. Tapi dia pinter banget bergaulnya. Kemarin tuh aku lagi di klinik kan, treatment. Tiba-tiba dia negor susternya, halo, halo. Oh ya? Aku yang lagi disuntik kayak, ini anak negor semuanya ramah banget ya. Friendly, aku seneng banget sih anakku friendly banget. Kamu punya harapan nggak sih untuk anak kamu untuk kedepannya? Punya dong pastinya. Seperti apa harapannya? Ketika ini insting ibu ya, dari ibu ke ibu kita ngobrol. Iya. Apa harapan kamu? Aku nggak pernah ngajarin untuk membenci, tapi makanya aku bilang kenapa nanti kalau ketemu ya sebaiknya udah bisa nalar, karena kayak usia SD, SMP itu aja masih ababil ya kan, masih labil banget, gampang banget dipengaruhi. Sedangkan aku tahulah pengaruh dari sana kayak gimana gitu. Jadi aku harap anakku bisa menerima keadaan, terus juga bisa dapat papa sambung yang baik. Oke, boleh ditulis. Iya. Boleh maksimal 3, ya secukupnya itulah fotonya. Kalau ada space, monggo. Aku cari yang nggak ada. Yang kamu rasakan aja. Yang kamu rasakan, terus harapan misalnya gitu. Atau boleh jadi yang kamu takutkan. Kayaknya mama kamu juga ini ya, faktor terbesar dalam hidup kamu ya? Betul. Sangat support ya mama. Sangat support. Sejauh Dan apa? bisa ini kayak temen aja kalau ngobrol, ngakak bareng-bareng, kadang ngetawain orang di jalan. Oh ya? Oke. Oke, kalau Vinessa menulisnya love yourself. Maksudnya apa nih Vinessa? Bisa ceritakan singkat? Maksudnya gini, sekarang masih banyak yang aku lihat perempuan-perempuan, mau dia sudah jadi istri, mau dia sudah masih pacar, banyak yang mewajarkan hal-hal yang sebenarnya nggak wajar yang dilakukan pasangan. Mungkin seperti terlalu mengekang, sampai bertemu dengan lelaki pun bertemu aja nih mungkin sama kurir paket aja tuh dicurigain. Masih banyak gitu. Jangan jangan menyia-nyiakan waktu deh menurut aku. Itu hal-hal yang nggak wajar gitu. Jadi ya cintai dirimu, kamu harus tahu di mana batasan-batasan yang wajar, mana yang tidak wajar gitu.
Terima kasih banyak sudah datang ke sini, Vanessa, Sama-sama. Ines. Wow. Kuat selalu ya. Oh iya. Happy mom, strong woman. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, sama-sama. Situ ya. Iya.